ketemu lagi dengan channel aku Mami Kidos. Rasanya udah lama banget nih nggak nyapa mami-mami online. Kebetulan aku juga lagi agak sibuk ya mams, dan kemarin juga aku agak nggak enak badan. Aku baru mulai ngevlog itu pas aku bikin kue ya mams. Jadi aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku mau bikin untuk beberapa kue ya mams. Jadi aku bikin dua macam kue kering, dan ini juga aku ada bikin untuk kue yang digoreng gitu ya mams. Jadi untuk kali ini atau tahun ini aku tuh nggak begitu banyak bikin kue. Aku itu cuma bikin kue yang aku dan suami suka aja ya mams. Nah untuk kali ini aku itu yang pertama kali aku bikin adalah si stick ya mam ya. Nah ini tuh kebetulan di hari pertama aku bikin kue, jadi aku bikin 3 macam yang digoreng ya. Jadi aku bikin si stick, terus ada biji ketapang, dan nanti juga aku mau goreng kacang gitu ya mams. Nah untuk kali ini bikin si sticknya aku cuma 1 kg aja, terus biji ketapangnya juga aku bikin 1 kg aja. Ini tuh si stick asin dan biji ketapangnya itu yang manis ya mams. Jadi sebelumnya aku itu belum pernah bikin juga, karena kan tahun-tahun kemarin itu aku nggak full di rumah ya, jadi aku itu kerja. Biasanya yang bikin kue itu aku nitip aja ke mertua aku. Cuma untuk tahun ini aku tuh bisa bikin kue bareng-bareng gitu, karena kan memang aku udah full di rumah juga ceritanya. Aku udah jadi full ibu rumah tangga. Makanya untuk kali ini aku tuh mau mencoba semuanya bikin sendiri gitu. Cuma ya tetap aja sih masih dibantuin juga, karena kan kalau untuk bikin kue sendiri aku tuh jarang banget, dan aku itu nggak punya peralatan lengkap gitu ya untuk bikin kue. Makanya aku itu selalu dibantuin sama mertua aku dan saudara-saudara gitu. Terus untuk pembuatan kue sistiknya sendiri, kalau misalkan mams di rumah pasti udah pada canggih dong pakai alat pemotongnya gitu ya, biar hasilnya itu sama semua gitu ya untuk potongannya. Nah aku itu masih manual ya mams, jadi ini tuh untuk di rollingnya juga masih manual pakai rolling pin. Terus untuk ngebentuk atau motongnya juga masih manual kayak gini ya mams. Tapi alhamdulillah sih ini tuh hasilnya cantik banget kalau menurut aku ya, lumayan. Jadi nggak membatasi ya, kalau misalkan memang kita masih belum punya alatnya, kita masih bisa juga pakai cara manual kayak gini mams. Beres bikin 2 kue goreng tadi, ini tuh aku langsung aja goreng kacang, karena lumayan ya untuk minyaknya bisa dipakai juga untuk goreng-goreng gini. Terus lanjut ke besok harinya, ini tuh aku mau bikin 3 macam kue. Jadi sebetulnya aku cuma bikinnya 2 macam, cuma untuk yang satu kue lagi itu tuh pesanan dari uaknya suami aku. Jadi pengen bikin kue putri salju ya. Kalau misalkan aku cuma bikinnya kue keju sama kue sagu aja ya mams, karena suami itu nggak suka yang manis-manis. Kalau misalkan dia tuh sukanya cuma kue keju aja sebetulnya, tapi kalau misalkan kue sagu itu aku yang suka ya mams, jadi aku bikin aja. Ini juga untuk takarannya aku bikin cuma 1 kilo adonan gitu ya, nggak banyak-banyak, karena biasanya kalau bikin kue di tahun-tahun kemarin kebanyakan itu aku malah nggak kemakan gitu ya mams, ujung-ujungnya malah dikasihin. Makanya untuk tahun ini aku nggak begitu banyak bikin kue. Terus ditambah kalau tahun kemarin itu aku bisa ngasih gitu ya ke teman-teman kerja aku. Terus kadang aku juga ngasih ke tamu-tamu repeater aku, karena aku kan kerja di hotel juga. Nah aku itu bisa ngasih kayak hampers gitu ke mereka dari bikin kue gini. Cuma untuk kali ini atau tahun ini aku itu nggak bikin ya mams ya, karena memang karena udah nggak kerja juga. Terus aku juga udah jarang banget ketemu sama teman-teman aku, apalagi tamu-tamu repeater di hotel aku gitu ya mams. Makanya ya udah aku bikinnya sedikit-sedikit aja, asal ada aja gitu ya untuk pajangan kue di rumah. Oh ya, di sini juga aku nggak sebutin untuk takaran-takarannya. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan aku akan tulis di description box aja ya mams. Ini aku cuma mau share kegiatan aku aja, karena bener-bener untuk belakangan ini aku tuh lagi agak mager untuk ngedit gitu mams, karena selain aku banyak kegiatan di bulan Ramadan akhir-akhir ini, aku juga kan harus ngurus bocil ya. Jadi adek biru itu kalau misalkan ada kegiatan
keadaan kayak gini dia itu malah ikut nimbrung gitu. Jadi aku tuh kayak nggak punya banyak kesempatan gitu untuk ngevlog, untuk ngedit juga gitu. Jadi udah keburu capek gitu loh mams. Ayo gimana nih kabarnya mams semua di rumah? Udah pada bikin kue lebaran juga atau belum? Atau tim yang beli aja untuk kue keringnya? Nah untuk kali ini aku tuh pengen juga sih beli gitu ya biar simple. Cuma karena orang-orang di rumah atau keluarga suami itu sukanya pada bikin daripada beli gitu ya. Selain rasanya juga bisa kita sesuaikan, terus untuk hasilnya juga lebih banyak daripada kita beli. Ya udah aku ikutan bikin juga deh di rumah. Nah untuk ovennya sendiri ini tuh aku masih pakai oven yang jadul gitu ya mams, karena aku mohon maaf keluarga aku itu cuma punyanya oven yang kayak gini. Jadi aku belum beli ya untuk oven listrik atau oven-oven yang modern kayak sekarang. Tapi ini tuh alhamdulillah banget ovennya masih berguna dan bermanfaat banget ya mams, jadi masih bisa dipakai gitu. Dan next mungkin didoain aja semoga aku bisa beli oven listrik atau oven yang lebih modern gitu ya mams. Nah ini untuk kue kedua aku tuh bikin kue putri salju pesanannya Uwa dari suami aku ya mams. Ini tuh bentuknya love gitu karena cetakannya itu memang rusak ya kalau cetakan kue putri saljunya, makanya kita bikinnya yang love aja untuk bentuknya. Untuk taburannya sendiri ini tuh aku campur jadi pakai susu denkau sama icing sugar gitu ya mams. Jadi dia itu manisnya lebih pekat gitu. Nah ini juga untuk adonannya aku cuma bikin 1 kilo aja. Jadi ini tuh ya karena pesanan juga. Terus aku itu nggak bikin juga sekalian karena memang aku nggak begitu suka sama putri salju ya. Jadi ini tuh cuma ngebikinin aja gitu loh mams. Pokoknya kerasa banget deh untuk suasana menyambut lebaran ya mams untuk 1 minggu ke belakang ini. Jadi udah mulai prepare bikin kue, udah mulai nyicil beli baju lebaran, terus nyicil juga bikin apa ya kayak cemilan untuk nanti lebaran gitu loh mams. Jadi seru aja gitu ya kalau kita mau menyambut bulan Ramadan. Nah ini tuh setelah bikin kue seperti biasa ya, untuk cucian piring pasti menumpuk. Jadi aku nyicil untuk cuci piring dulu karena kalau nggak dicicil ini wastafel aku kecil banget dan ini tuh pasti numpuk banget gitu loh mams. Oh ya mams, aku juga mendoakan mams semua di rumah sehat terus ya untuk menyambut bulan Syawal atau lebaran ini, karena pasti kegiatannya makin ekstra ya, belum bikin kue, belum beli ini itu gitu ya. Terus semoga kita juga dilancarkan dan dipermudah untuk rezekinya, karena kebutuhan itu menyambut bulan lebaran itu tuh benar-benar pada naik ya mams ya, dan kerasa banget sama aku. Kemarin aku sempat juga pergi ke pasar dan ngelihat harga juga udah pada naik. Nah ini untuk cucian piring dan bekas alat-alat kuenya itu udah beres. Nah aku lanjut nyusun kue, dan ini hasil susunan kuenya. Ada kue keju, ada kue sagu, terus ada kacang goreng, ada sistik sama kue biji ketapang ya. Aku cuma bikin 5 macam gini. Terus mungkin untuk besoknya aku mau bikin cangkaleng gitu, sama mau bikin kentang Mustafa. Nah untuk vlog bikinan kue kering aku kali ini mungkin segini dulu aja mams. Semoga ini tuh bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat juga untuk mams semua di rumah. Makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.